Halo semuanya, nama saya Nek Puasa dari RPL 11. Saya akan mengerjakan soal latihan bab 1 dari buku basis data. Nah, soal pertama yang pilihan ganda, soalnya berikut pernyataannya tidak benar tentang penggunaan file kabinet untuk menyimpan data adalah jawaban saya rawan terhadap serangan hacker. Karena file kabinet itu berbentuk fisik sehingga hacker tidak bisa menjangkau file kabinet. Nomor 2, manfaat penggunaan basis data dalam bisnis memberikan kemudahan kepada pelanggan. Berikut yang bukan contoh penggunaan sistem basis data yang memberikan kemudahan kepada pelanggan adalah jawaban saya B. Orang tua peserta didik dapat melihat nilai dan prestasi anaknya secara online karena orang tua itu bukan merupakan pelanggan. Nomor 3, perhatikan uraian berikut. 1. Primary key, 2. Foreign key, 3. Index, 4. Trigger. Komponen yang terlibat dalam sebuah relasi antara dua tabel di basis data adalah jawaban saya A, 1 dan 2. Karena sebuah primary key di suatu tabel akan menjadi foreign key di tabel yang lain. Nomor 4, berikut yang bukan merupakan dampak penerapan konsep basis data relasional, yaitu jawaban saya D. Redundansi data dapat lebih sering terjadi. Karena basis data relasional itu hanya menginput satu data yang sama, sehingga redundansi tidak dapat terjadi. Nomor 5, penggunaan arsitektur 3 level membuat proses pemeliharaan basis data menjadi lebih mudah. Pernyataan yang kurang tepat tentang arsitektur 3 level adalah jawaban saya D. Sesuai digunakan untuk basis data flat file dan relasional. Karena arsitektur 3 level ini lebih umum digunakan pada basis data relasional. Yang keenam, teknik enkripsi merupakan metode untuk menjaga keamanan data. Dalam arsitektur 3 level, metode tersebut ditemukan pada level jawaban saya internal. Karena bagian internal ini bertujuan untuk membuat keamanan dari sebuah basis data itu. Nomor 7, pada sebuah sistem basis data di supermarket, jika seorang pelanggan membeli 10 sabun mandi merek X, stok sabun mandi tersebut seharusnya berkurang sebanyak 10. Pengurangan stok dilakukan secara otomatis oleh objek basis data yang disebut jawaban saya trigger. Karena trigger itu digunakan untuk menambahkan atau mengurangkan secara otomatis ketika stok masuk atau keluar. Nomor 8, pada sistem basis data bank, setiap pembukaan akun baru akan menambahkan data baru ke basis data bank. Bahasa pemrograman SQL yang digunakan untuk menambahkan data baru tersebut disebut jawaban saya DML. Karena data manipulation language ini digunakan untuk menambahkan atau mengupdate sebuah data dalam suatu tabel. Nomor 9, seorang peserta didik mempunyai data sebagai berikut: nama, jenis kelamin, tanggal lahir, telepon, dan alamat. Ketika data tersebut disimpan ke dalam sebuah basis data, yang akan terjadi adalah jawaban saya tanggal lahir akan menjadi atribut. Dikarenakan tanggal lahir itu bukan merupakan primary key atau sebuah atribut yang penting, jadi dia akan menjadi atribut normal saja. Nomor 10, sebuah DBMS mempunyai banyak kemampuan. Salah satu kemampuan DBMS adalah mencegah seorang pengguna melakukan perubahan data sebelum pengguna lain menyelesaikan transaksinya. Fitur tersebut berhubungan dengan jawaban saya concurrency current control system. Karena concurrency control system ini bisa dijangkau oleh dua pengguna sekaligus. Nah, sekarang yang esai. Yang pertama, mengapa penggunaan basis data relasional lebih baik dari flat file? Jelaskan. Karena basis data relasional ini dia tidak mengulang-ulang data yang sama, sedangkan flat file ini bisa mengulang data yang sama sehingga menyebabkan redundansi atau sampah. Lalu nomor 2, jelaskan perbedaan antara level eksternal dan konseptual dalam arsitektur 3 level. Level eksternal ini sebagai tampilannya yang dilihat oleh pengguna. Jadi bisa berbeda-beda tiap tampilan dalam setiap pengguna itu berbeda-beda. Lalu konseptual ini sebagai tempat penyimpanan atau pembuatan datanya. Nomor 3, jelaskan kemampuan yang dimiliki oleh sebuah DBMS yang berhubungan dengan keamanan dan integritas data.
DBMS ini memiliki sistem autentikasi dan enkripsi data yang meningkatkan keamanan data, dan constraint ini memungkinkan integritas data tetap terjaga saat merubah data gitu. Baru nomor 4, menjelaskan beberapa penggunaan sistem basis data dalam organisasi dan cara sistem tersebut memberikan kemudahan kepada pelanggan organisasi. Sistem basis datanya ini mudah dibagi atau dipilah sehingga tidak sulit untuk mencarinya. Dan kemudahannya untuk pelanggan itu misalnya dalam aplikasi ojek online, pelanggan bisa melihat posisi drivernya itu sedang di mana. Tapi dengan catatan harus drivernya dipesan, tidak bisa sembarang driver. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan istilah record, cell, kolom, dan baris? Jelaskan. Record ini merupakan baris yang berisi atribut-atribut penting yang memiliki kaitan. Kalau cell ini merupakan satu kotak dalam sebuah tabel. Lalu kolom itu sebuah kategori dalam tabel yang berbentuk vertikal. Jadi dia dari atas sampai bawah. Sedangkan baris itu kategori dalam tabel yang dari kiri ke kanan, yaitu horizontal. Sekian dari video saya, terima kasih.